Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita akan melanjutkan sirah masih dari buku sirah 11 Muhammad Teladanku, Penaklukan Mekah. Kisah yang akan dibawakan hari ini berjudul 1. Ancaman Hawazin dan Saqif, 2. Perang Hunain, 3. Kemenangan. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, kini kaum muhajirin sudah tenang. Mereka dapat kembali ke rumah mereka dan dapat berhubungan lagi dengan keluarga mereka di Mekah yang sekarang telah memeluk Islam. Hati semua orang sudah yakin bahwa sekarang Islam telah meraih sebagian besar kemenangan. Namun, setelah 15 hari Fathu Mekah, tiba-tiba tersiar berita yang membuyarkan semua harapan perdamaian. Kabilah Hawazin dan Saqif yang tinggal di pegunungan tidak jauh dari Mekah sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf. Ia membawa serta semua harta, wanita, dan anak-anak. Seorang tua bijaksana yang sudah buta, Duraid bin Asima, bertanya, "Mengapa sampai harus membawa wanita, harta, dan anak-anak?" Malik bin Auf pun menjawab, "Aku ingin setiap prajurit menjadi bersemangat karena tidak ingin istri, anak, dan hartanya dirampas jika mereka kalah." "Wahai Malik, tidak pantas engkau membawa penduduk Hawazin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka pulang dan bertahanlah di tempat kita tinggal yang aman dan terlindung. Setelah itu, hadapilah orang-orang muslim dengan pasukan inti. Jika engkau menang, keluarga dan hartamu tetap aman. Jika engkau kalah, setidaknya harta dan keluargamu tetap terlindung." Namun Malik tidak mau mendengarkan saran bijak ini. Ia bahkan mengusir Duraid dan berkata, "Aku tidak mau lagi nama Duraid bin Asima disebut-sebut." Tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dengan 12.000 pasukan, termasuk 2.000 orang Mekah yang baru memeluk Islam. Menjelang petang, muncul seorang penunggang kuda. Ia melaporkan bahwa Hawazin membawa seluruh harta dan ternak mereka. Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Itu adalah harta rampasan milik orang-orang muslim di besok harinya jika Allah menghendaki." Nah, anak-anak, jumlah pasukan besar itu membuat sebagian prajurit muslim berkata dengan bangga, "Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan." Astagfirullah, sebuah pernyataan yang keliru dan mengakibatkan bencana. Malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan muslim tiba di lembah Hunain. Namun, diam-diam Malik bin Auf dan pasukannya sudah tiba lebih dulu di sana. Malik menyusupkan pasukannya di tengah kegelapan malam. Ia menyebarkan mereka di setiap jalan masuk, ceruk tersembunyi, dan celah-celah bukit. Selepas sholat subuh, Rasulullah SAW menyerahkan bendera dan membagi-bagikan tugas kepada setiap komandan. Setelah itu, beliau memerintahkan agar pasukan muslim berangkat. Tiba-tiba saja di dalam keremangan subuh,
serangan panah yang gencar dan serentak datang seperti hujan. Pasukan musuh membuka serangan. Mereka menyerbu turun didahului oleh seorang laki-laki yang menunggang unta merah. Ia membawa bendera hitam di ujung tombak. Setiap kali menemui seorang muslim, tombak itu dihantamkannya kuat-kuat. Maka tanpa terkendalikan lagi, pasukan muslim lari kocar-kacir. Perasaan takut dan gentar menghantui perasaan begitu kuat hingga mereka lari tanpa menghiraukan teman-temannya lagi. Abu Sufyan yang baru saja dikalahkan saat Fathu Mekah tersenyum sambil berkata, mereka tidak berhenti lari sebelum sampai ke laut. Beberapa orang Mekah yang baru masuk Islam seperti Syaibah bin Utsman berkata, sekarang aku dapat membalas Muhammad. Dulu ia membunuh ayahku pada perang Uhud. Qaladah bin Hambal berkata, sekarang sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu duduk di atas keledai putihnya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ketika semua pengikutnya berlarian mundur, beliau tetap di tempat ditemani beberapa sahabatnya. Beliau memanggil-manggil orang-orang yang berlarian. Hai orang-orang, kamu mau kemana? Mau kemana? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Namun orang-orang tidak peduli sebab yang mereka pikirkan hanya menyelamatkan diri sendiri. Saat itu Abu Sufyan memegang tali kekang keledai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas memegangi pelananya agar keledai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melarikan diri karena ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari keledainya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Selesai berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pamannya Abbas untuk memanggil. Abbas adalah laki-laki bersuara lantang. Ia menyeru, manakah saudara-saudara Ansor yang telah memberi tempat dan pertolongan? Manakah saudara-saudara Muhajirin yang telah berikrar di bawah pohon? Kemarilah saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Pada kemudian hari, Abbas menuturkan pengalamannya itu. Demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya. Suara Abbas menggema berulang-ulang ke seluruh lembah. Terjadilah mukjizat Allah. Orang-orang Ansor yang diingatkan akan Aqabah segera teringat pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan janji mereka untuk melindungi beliau. Mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Muhajirin teringat bahwa mereka telah berjuang begitu bersusah payah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehormatan mereka tersentuh sehingga dengan penuh semangat orang-orang Muhajirin dan Ansor berseru dari segala penjuru, labbaik, labbaik, kami datang, kami datang. Sekelompok pasukan Muslim berdatangan ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dan bertempur dengan dahsyat. Alangkah beratnya menahan serbuan musuh yang sudah diambang kemenangan. Melihat para sahabatnya memberikan perlawanan sengit dengan semangat yang makin melambung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang pertempuran benar-benar berkobar. Allah tidak menyalahi janji kepada Rasulnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan segenggam kerikil pada musuh sambil bersabda, "Wajah-wajah yang buruk." Tidak lama kemudian,
pasukan musuh terpukul berantakan. Mereka lari meninggalkan semua istri, anak, dan harta mereka. 70 musuh terbunuh. Sebanyak 6.000 tawanan, 22.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 okiah perak direbut kaum muslimin. Pasukan muslim terus mengejar musuh sampai ke Autas. Di tempat itu, Hawazin dihancurkan sama sekali. Duraid si buta juga terbunuh. Malik bin Auf lari ke dalam kotanya Taif dan berlindung di sana. Akan melanjutkan di minggu depan dengan judul Mengembalikan Tawanan Taif, Perang Taif, dan Pembagian Harta Rampasan. Tetap jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita sepanjang hidup kita. Syukran karena telah menyimak dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.